pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang bertajuk Speak with Confidence, membangun kepercayaan diri melalui public speaking. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan kategori menuju pengetahuan dan kehukuman seperti kita lakukan saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Yayasan Firman Lugana, yang kami hormati Ibu Asti selaku dosen pengampu mata kuliah dan pelatihan. Saya banggakan rekan-rekan panitia yang telah bekerja sama untuk diselenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Dan yang paling kami banggakan teman-teman peserta pelatihan yang telah hadir dengan penuh semangat. Perkenalkan, saya Nadia Braulia yang pada pagi hari ini akan bertugas sebagai MC sekaligus moderator yang akan menemani teman-teman selama kegiatan berlangsung. Semoga melalui kegiatan ini kita semua dapat belajar bersama, memperoleh pengalaman baru serta semakin berani untuk percaya pada kemampuan diri sendiri. Adapun susunan acara yang akan kita ikuti bersama pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pengisian proses, acara yang ketiga ice speaking, acara yang keempat penyampaian materi public speaking, acara yang kelima sharing session dan praktik public speaking, acara yang keenam ice speaking, dan acara yang terakhir yaitu penutup dan sesi foto bersama. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara dengan bersama-sama membaca basmalah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan kepada kita semua selama mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, teman-teman tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Kalian tahu nggak? Tahu nggak yang keras suaranya? Belajar apa? Coba kamu belajar apa sekarang? Nggak tahu. Jadi hari ini kita akan belajar bareng dengan tema yang keren banget, yaitu Speak with Confidence, membangun kepercayaan diri melalui public speaking. Nah, kalau kalian dengan public speaking itu apa yang kalian pikirkan pertama kali? Apa yang kalian pikirkan tentang public speaking? Ada yang berani jawab nggak? Apa? Kenapa? Berbicara di depan. Ya, betul. Ada lagi nggak yang kalian pikirkan tentang public speaking? Nah, pasti dari beberapa kalian tuh pasti ada yang mikir, duh, aku grogi kalau berbicara di depan, atau pasti aku berdepan banget gitu. Nah, ada yang tahu nggak sebenarnya public speaking itu seperti apa? Betul, tadi adanya, atau tadi public speaking berbicara di depan. Ada yang tahu lagi nggak? Ada yang tahu lagi nggak? Mungkin adanya yang di sini. Apa coba? Apa nggak apa? Cuma seperti itu katanya. Ya, betul. Jadi, ya yang berani jawab nanti dapat hadiah. Jadi bagi yang mungkin belum tahu apa itu public speaking dan bagaimana caranya kita public speaking, nah hari ini kita bakal belajar bareng apa sih public speaking itu dan bagaimana cara agar kita bisa lebih lancar dan lebih percaya diri berbicara di depan umum. Nah, teman-teman itu kan sudah memiliki bukunya masing-masing ya. Bisa dibuka bukunya. Teman-teman bisa buka di halaman, bisa dibuka di halaman pretest. Nah, di halaman pretest tersebut berisi beberapa pertanyaan tentang public speaking. Kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan pengalaman
ada Mbak Diva, dipersilahkan. Materi selanjutnya, alangkah baiknya kalau kita icebreaking dulu nih, kenal maka tak sayang. Jadi icebreaking-nya yaitu perkenalan. Jadi pertama kakak nanti akan mengatakan konsentrasi, konsentrasi, mari konsentrasi dimulai. Kemudian kalau kakak nanti habis mengatakan itu, kakak akan menunjuk salah satu orang. Kemudian kalian yang ditunjuk sebutkan nama kalian dengan berdiri ya. Kasih contoh ya, kasih contoh. Oke, contoh. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nadia. Nama saya Nadia. Sambil tepuk tangan ya. Berapa kali kak? 2 kali. Paham semua? Apa mereka dikatain sekali lagi? Oke. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Kak. Kalian tepuk tangan ya kalau sudah menyebutkan 3 kali. Cek. Coba. Kakak ini. Saya Lia. Kakak ini. Kakak ini. Kakak ini. Siapa? Enggak ada suaranya saya. Indah. Indah. Ria. Ini kayak belum ya? Ria. Ini belum apa sudah ya? Belum ya? Ini kayak belum nih. Ya. Mas Kak, berdiri nggak sama diri ya? Wah, iya ya. Nanti diulang berkali-kali nanti. Ini pada sudah makan apa belum? Biar semangat. Ini semua berdiri. Nama saya siapa? Nando. Nama siapa? Radit. Nama saya Satria. Ini siapa ya? Berapa? Ini. Dadang. Bilkis. Oh ya, ini tadi sudah apa belum ya? Belum. Salah. Kamu sudah apa belum? Kamu sudah apa belum? Belum. Sudah apa belum ya? Udah. Oke. Karena tadi sudah perkenalan ya, silakan kalian duduk semua. Oke Kak, lanjut. Baiknya, barusan kan kita udah ice breaking. Sepertinya kalian butuh lebih semangat lagi. Sekarang kita masuk dulu ke acara ini sebelum nanti kita akan main games lagi ya. Acara inti yang kita tunggu yaitu penyampaian materi public speaking kepada pemateri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kok lemas nih suaranya? Kalian nggak kasihan sama aku? Aku jauh-jauh dari menganti ke sini. Kamu nganti nggak? Nganti mau Surabaya perjalanan itu sampai jam 9. Ayo aku mau yang semangat. Pagi. Kalau udah semangat ini latihan aja. Jadi sesuai judulnya ini ya. Apa yang mau kita lakukan yakni latihan public speaking. Tingkatkan rasa percaya diri untuk mengatasi terbaik versi dirimu. Latihan public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri. Apa sih public speaking itu? Ada yang tahu? Itu di buku sudah ada. Ayo yang mau jawab, mau kasih hadiah. Apa? Gak usah baca, gak apa-apa.
Komunikator itu apa? Komunikator adalah orang yang menyampaikan sebuah informasi atau pesan. Nah, komunikator di sini siapa? Nih, saya. Saya sebagai komunikator berarti yang menyampaikan pesan mengenai public speaking. Yang kedua, pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan ini, ya apa yang mau kalau sekarang pesan yang ketiga, yakni media penyampaian pesan. Media di sini banyak. Sekarang juga banyak dengan bisa pakai medsos, Instagram, TikTok, YouTube, koran, TV. Kalau sekarang media penyampaian pesan yang menyampaikan apa? Ya bisa jawab. Media yang apa? Saya mau jawab. Ya, jadi kalau kakak sekarang pakai laptop sama proyektor terus PowerPoint. Kasih hadiah kak. Terus feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik ini sangat penting. Jadi kita tahu seberapa paham audiens kita itu ngerti nggak sih sama apa yang kita sampaikan. Dan itu bisa berbang, membuat terbaik kalau sampai kata-kata kayak oh iya. Kalau menurut balik itu kayak kepala atau ekspresi wajah. Bisa dilihat tiketnya yang nah, yang kendaraan ke situ. Melatih berpikir kritis. Jadi penguasaan materi kita harus menguasai materi dengan baik karena kalau berpikir nggak bisa kita baca terus kita harus improvisasi, harus spontan. Kenapa? Ya ini sering-sering berlatih baca materi atau coba ini deh di depan kaca ngomong sendiri materi yang nggak apa-apa itu kan belajar nggak usah malu atau latihan sama teman ngobrol berdua juga bisa. Kita mau sedikit kita harus menghargai audiens. Terus coba bulannya nah walaupun juga bilang kita harus spontan. Nah, tapi spontannya nggak bisa ngawur, kita harus baca-baca yang banyak. Jadi kalau improvisasinya itu nggak mau terarah dulu. Ini manusia punya agak susah ya menghafal banyak banget itu. Kita harus buat poin-poin penting aja. Jadi poin-poin tersebut nanti kita kembangin. Terus menguasai materi dan melakukan improvisasi. Ya emang kita harus sering-sering berlatih. Apa-apa kalau awalnya itu salah ngomong, coba juga bukannya. Baca-baca yang banyak. Jadi kalau improvisasinya itu nggak mau ke arah gitu. Jadi nggak keluar dari materi intinya apa. Yang kedua, buat poin-poin penting. Kan kalau kita ini manusia punya agak susah ya kalau banyak banget. Kita harus buat poin-poin penting aja. Jadi poin-poin tersebut nanti kita kembangin. Lalu wajib melakukan interaksi dengan audiens. Menyisipkan humor kecil biar belakang. Terus menguasai materi dan melakukan improvisasi. Ya emang kita harus sering-sering berlatih. Apa-apa kalau awalnya itu salah ngomong, jadi ribet. Ya umumnya kalau pertama kali belajar. Kita buka bukunya. Satria, ayo Satria, kamu jawab. Ayo Satria, jawab. Di sini nggak sih kak?
Ya, atau enggak di tengah situ loh kak. Apa nggak gigit kok? Ayo. Halo mas. Kalian takut apa? Nggak usah Ayo. takut. Gak apa-apa. Kita temenin ayo. Ayo. Ayo mas. Ayo. Gak apa-apa. Pasti kita ada. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Kalau kita ada. Makanan favorit, favorit sama diceritain aja. Tapi kita nggak bisa nyebut namanya siapa. Ayo, siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Satria Bungkus Nugroho. Dipanggil Satria. Makanan favorit saya mie ayam. Hobi saya bermain game, menggambar. Kicauannya. Suka dengan apa? Saya bakso. Dia menggambar, ambil memasak. Benar nggak ada? Saya dengan Nyawiyariti dipanggil Titi. Makanan favorit saya nasi goreng. Lagu favorit saya hobi saya memasak. Lagu favorit saya semuanya, semua lagu. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Semuanya. Kita perhatian. Ada yang mau bilang kita perhatian. Kamu. Tadi yang dilakukan teman-teman itu ngasih gampang kurus. Terus makanya capek. Biar kelihatan profesional ya. Terus dan tadi juga udah jalan siapa tadi Satria terus ini. Nah sekarang kita akan melakukan games lagi. Tadi kan pasti kalian bosan banget kan dengerin kayak ya ada sama juga kurang suaranya ya kurang keras lagi. Kalian satu kita lihat ya berdiri aja berdiri biar lebih semangat berdiri biar karena tuh. Untuk yang siang tepuk 2 kali. Paham semua? Malam. Pagi. Siang. Sore. Malam. Pagi. Siang malam. Kak, siang berapa kali, Kak? 2. Nah, kita harus bagi 2 lagi, Kak. Gimana? Siang. Siang malam. Ya ampun, dapat hadiah. Maju aja. Sore. Calon siapa nih Kak Diva? Jadi kan kalau kita udah belajar sama public speaking harusnya tahu dong gimana caranya supaya bisa ngomong di depan teman-temannya. Sebelumnya boleh duduk ya. Ya, duduk. Jadi gimana Eka bilang tadi udah Kak Eka kasih materinya. Harusnya kalau boleh tahu dong. Ya, ayo mulai dari sini ayo. Nama saya Supriyadi, kelas 1. Kelas ada SMP, kelas 1 SMA. SMA apa SMP? SMA. SMP SMA. SMA. SMA.
Hobi saya bermain bola. Main bola. Hobi saya Apa hobi kamu? Main game, main bola, tidur, makan, tidur. tidur. Oh, tidur itu hobi nggak sih kak? Iya, tidur kebutuhan. Apalagi cita-cita kamu apa? Ya, penasaran deh. Polisi. Polisi. Amin, amin. Semoga masuk itu. Kamu cita-citanya apa? Pengen namanya salah. Nadif. Nadif cita-citanya apa? Tentara. Nggak dengerin ya. Apa sih? Ayo. Tentang apa tadi? Dengerin nggak? Kok nggak dengerin? Tadi apa materinya? Oke. Betul. Selanjutnya. Nama saya Yulman ini. Kurang keras. Biar semangat ayo. Biar semangat. Nama saya Yulman ini dipanggil Yuni. Saya kelas hobi saya memasak. Kelas berapa? Masuk SMA. Oh, terus cita-citanya apa? Dokter. Tadi kan hobi memasak. Masak apa tuh? Emang kamu pernah masak apa aja? Nasi goreng. Nasi goreng. Terus? Nasi goreng. Terus masak air. Ya, Terus pelajaran apa yang kamu dapat dari materi tadi? Ayo, jangan masa nggak ada yang dengar materinya sih? Iya, tentang apa? public speaking. Iya, public speaking itu apa? menyampaikan pesan di depan publik. Iya. Betul. Terus? Teknik patut tadi. Apa? Ayo. Ya mungkin cukup. Selanjutnya. Saya Caca, kelas 1 SMK, hobinya memasak sama menggambar. Cita-cita perawat. Perawat. Apa yang bilang kerja? Apa aja? Kuncinya Apa lagi? kuncinya itu percaya diri. Ya. Terus? Terus mengenali materi-materi. Menguasai poin-poin. Jadi sesuai dengan pengalaman kalian setelah mendengarkan materi dari mereka. Bisa diisi dari sekarang. Semuanya harus catat. Iya, semuanya. Iya. Halo, Supriyadi. Ini kan juga evaluasi ada nama kelompok. Itu nama kelompok langsung aja.
public speaking. Saya selaku yang sekaligus moderator ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya karena sudah mengikuti kegiatan kita dari awal, mulai dari penulisan pretest, lalu kita melakukan ice breaking dan games bareng-bareng kayak tadi terus bareng. Terus kalian juga tadi kan sudah mendengarkan materi dari KEK tentang public speaking. Semoga materi yang disampaikan oleh KEK tadi bisa memberikan pengetahuan bagi kalian dan bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian terhadap public speaking. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan basmalah bersama-sama. Pesan dan dasarnya dalam kegiatan ini adalah pesannya semoga sukses buat kakak-kakaknya. Semoga kuliahnya lancar, cepat selesai. Pesannya seru, gembira, dan Sukses. Pesannya semoga kakaknya sehat selalu, diberi kelancaran saat kuliahnya. Semoga kakaknya diberi kesehatan terus. Kesannya seru sih, bahagia banget. Apa? Semoga cepat ketemu jodohnya. Amin. Amin ya Allah. Semoga dikabulkan. Amin.